masih setia menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini penontonnya udah lebih semangat lagi karena akhirnya benar-benar baru tersentil ya Ibu Yeti ya. Oh ternyata buku polis itu harus aku baca, bukan hanya untuk pajangan aja, menandakan bahwa aku punya asuransi. Bukan itu ternyata ya. Tapi selain penonton-penonton yang ada di studio, ada juga penonton dari rumah yang ingin bertanya. Ini ada satu pertanyaan via Twitter yang langsung kita kasih ke Ibu Yeti ya. Ibu, ini ada yang nanya tadi lewat Twitter gini. Kalau misalnya, bukan misalnya, kita tahu berarti penting kita untuk punya, untuk memahami dan juga untuk mengerti dan tahu apa itu isi dari buku polis ini. Karena memang juga bermanfaat ya kan. Berarti kita nggak perlu lagi dong nih nanya-nanya atau konsultasi ke agen. Nah ini juga nih. Karena ada buku polis itu kayaknya udah lengkap banget, gitu. udah detail banget. Ini gimana nih Bu Yeti? Sangat penting dan peran agen itu juga sangat penting karena gini, kalau kita mau membeli sesuatu biasanya kan contohnya misalnya kita mau beli gadget nih Bapak Ibu, biasanya kan kita langsung lihat dulu, bandingkan dulu sama yang lain fiturnya seperti apa gitu kan. Apa yang mau kita butuhkan dari gadget tersebut. Nah biasanya kita ribet banget tuh ngebandingin satu sama lain. Padahal gadget itu paling kita pakai 2 atau 3 tahun. Nah sementara polis ini adalah program yang biasanya jangkanya panjang, minimal 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Jadi kalau misalnya ada kesalahan saja di situ, artinya kesalahan itu lebih kepada tidak tepat seperti apa yang kita butuhkan, maka sayang dong kan impact kepada kehidupan kita selanjutnya gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita menelaah dulu seperti apa sih polis yang akan kita beli itu, apakah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan biasanya kita nggak pinter sendiri, baca polis langsung pinter, enggak loh. Jadi banyak nggak ngertinya karena kan pasti ditambah lagi bahasanya baku kan ya. Betul. Jadi membuat kita, apa sih ini artinya, apa sih ini gitu kan. Iya, jadi jangan lupakan perencana keuangannya kita, yaitu agen-agen tadi. Jadi kita harus tanya, konsultasi, betul nggak sih yang seperti ini yang saya butuhkan, dan di polis ini nanti ada nggak? Nah kita harus lihat dulu gitu seperti apa. Itu penting untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya kayak tadi Ibu ada ngomongin perbandingannya gadget, emang benar juga sih antara smartphone yang ini sama ini kalau kita bandingin kan kayaknya kalau kita baca tuh ya udahlah ya, baca print tuh kayaknya lebih malesin dibandingin kalau misalnya kita interaksi sama orang kayaknya lebih enak gitu kan. Nah kalau misalnya gadget oke lah, apa sih yang kita mau tanyain? Ini kalau misalnya kita kamera bagus, nah kita untuk selfie gitu kan, muka kita jadi cakep apa enggak gitu kan. Nah kalau misalnya asuransi sendiri itu sebenarnya komponen apa sih yang paling penting sebenarnya? Yang paling penting ketika kita membeli polis asuransi atau program asuransi adalah pastikan kebutuhan kita ada nggak di dalam polis yang akan kita beli itu, terjawab nggak kebutuhannya. Kemudian kita juga harus telaah gimana sih caranya atau aturan-aturannya, hak dan kewajiban misalnya apakah polis ini pembayarannya seperti apa, pembayaran preminya gitu ya. Kemudian kalau terjadi klaim atau apa harus juga jelas bagaimana caranya. Apa saja yang dikecualikan dari situ, misalnya kalau kita mau klaim, apa yang tidak bisa diklaimkan dan sebagainya. Lalu apa sih yang menyebabkan polisnya nggak berlaku lagi, itu juga penting. Kemudian yang paling penting juga adalah kita paham apa yang kita butuhkan itu ada di situ. Kemudian tertera nggak semuanya di dalam polis, karena polis merupakan acuan apa yang bisa kita dapatkan, hak dan kewajiban kita, termasuk juga apa kewajiban dan haknya si perusahaan asuransi tadi. Nah Bu, itu kan tadi kalau kayak Ibu bilang udah jelas banget gitu kan, hak, kewajiban dan syarat-syarat apa segala macam gitu kan. Nah apa sih sebenarnya Bu yang membatalkan sebuah polis itu? Ketika kita membeli program asuransi, maka ada kewajiban, ada hak ya, kita sepakat ya. Jadi kesepakatan itu kan yang dituangkan di dalam polis. Makanya di dalam polis itu ada yang namanya bagaimana kita harus membayar polisnya, periodenya berapa lama, cara pembayarannya seperti apa. Karena ini penting untuk kelangsungan polisnya. Jadi kalau misalnya kita lupa bayar nih, padahal harusnya kita setiap tahun misalnya pembayarannya, maka ketika kita lupa bayar, itu akan menyebabkan polisnya berhenti atau batal. Otomatis? Iya, biasanya kalau istilahnya asuransi itu lapse gitu. Nah ketika lapse, maka pertanggungannya berhenti, proteksinya berhenti. Kadang kan kita lupa ya, rasanya masih punya buku polis nih, padahal lupa bayar.
Jadi proteksinya berhenti ya, sudah tidak ada pertanggungan lagi. Jadi penting sekali. Nah, ini yang harus kita lihat betul-betul di dalam polis. Sekarang kayaknya kita kasih kesempatan lagi buat penonton di studio yang mau bertanya, silahkan. Oke, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak Dengan siapa? Makmur. Bapak Makmur. Pak Makmur, pertanyaannya? Ya, saya mau bertanya kapan tepatnya kita membaca ketentuan-ketentuan polis tersebut dan bagaimana seandainya ketentuan polis tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh petugas asuransi atau agen asuransi. Terima kasih. Oke, ini menarik banget ya Put. Bisa jadi kita udah dijelasin, tapi pas kita baca, loh kok beda gitu ya Bu? Apakah karena Beda perbedaan dengan- iya, bahasa kan, bahasanya. di buku kan baku banget? Atau kenapa nih Bu? Ya, biasanya yang paling baik adalah sebelum kita beli, kita baca dulu kopi polisnya. Jadi boleh diminta ke agen yang menawarkan atau menjelaskan. Kita lihat dulu, boleh nggak kita baca dulu kopi polisnya misalnya. Tapi kalau kesempatan itu nggak ada, tapi sudah mendapatkan penjelasan yang cukup clear dari agennya, dan Bapak sudah beli, maka biasanya program asuransi itu memberikan namanya masa free look, Pak. Free look itu adalah masa di mana si pembeli atau pemegang polis boleh menelaah kembali polis yang dibelinya, apakah sesuai atau tidak. Oke, Gitu. jadi sebenarnya pada dasarnya kita bisa meminta dari awal tuh, misalnya udah oke nih saya mau, tapi saya boleh nggak lihat dulu kopi polisnya. Iya, boleh. Lalu mungkin setelah deal nih dan kita baca lagi, oh kok nggak sesuai ya sama yang Betul. kemarin ya, Betul. itu boleh juga kita batalkan. Boleh. Makanya balik lagi, penting sekali ya Put ya buat kita untuk membaca buku Yes. polis ini sendiri selain mendengarkan penjelasan dari agen asuransinya ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita masih akan lanjutin lagi obrolan kita. Jadi tetaplah bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh